Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dan umatnya ke Madinah. Untuk lebih meringkas materi ini, mari kita lihat peta konsepnya. Peta konsepnya yang pertama ada baiat masyarakat Madinah, yang kedua perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang ketiga hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang ketiga upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi ada 4 peta konsep yang perlu kita lihat ketika kita membahas hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kita mulai dari yang pertama, perjanjian antara Nabi Muhammad dan penduduk Madinah, disebut perjanjian Aqobah. Sebelumnya baiat itu apa? Baiat itu adalah pengucapan sumpah setia kepada pemimpin. Berarti kalau kaum masyarakat Madinah dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW, maka kaum Madinah akan mentaati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Kemudian perjanjian Aqobah terdiri dari 2, perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2. Perjanjian Aqobah 1 diikuti oleh 6 orang, perjanjian Aqobah 2 diikuti oleh 75 orang. Apa sih faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yaitu banyaknya jumlah umat Islam di Madinah, kemudian adanya rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, kemudian yang ketiga adanya penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian Nabi berhijrah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke kota Madinah. Next, mari kita lanjut ke perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah. Ada beberapa tahap Nabi Muhammad SAW hingga sampai di kota Makkah. Di tengah perjalanan 2 bulan setelah perjanjian Aqobah hijrah, lalu kemudian hijrah tahap pertama dipimpin oleh Abu Salamah berserta keluarganya. Kemudian hijrah yang kedua dipimpin oleh Utsman bin Affan, Suhaib, dan Umar bin Khattab. Mereka pada keluar pada malam hari dan pada ketakutan ketahuan oleh orang kafir Quraisy, tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan mereka sampai di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar keluar pada malam hari. Mereka dikeroyoki oleh orang kafir Quraisy, tapi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar masuk ke dalam gua. Akhirnya orang kafir Quraisy tidak dapat menemukan Rasulullah beserta Abu Bakar. Kemudian dengan kuasanya Allah,
membuat sarang laba-laba di depan pintu gua, sehingga gua tidak terlihat dan orang kafir Quraisy tidak bisa menemukan Rasulullah bersama Abu Bakar. Setelah itu, setelah orang Quraisy tidak ada, kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu lagi dengan Surakah. Lalu Surakah diajak untuk masuk Islam dan Surakah ikut bersama Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq singgah di Kuba, lalu membangun masjid yang diberi nama Masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang dibangun di Madinah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan selama 4 hari. Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah. Sesampai di sana, Rasulullah SAW disambut. Pernah mendengar sambutan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Jadi penduduk Madinah dengan sukarela, dengan senang gembira menyambut Nabi Muhammad SAW. Mereka berebut tempat tinggal Rasulullah, namun Rasulullah memilih di mana untanya singgah, maka disitulah rumahnya Rasulullah. Kita lanjut. Apa sih hikmah dari peristiwa hijrah? Menambah keimanan, mendapatkan keimanan meskipun meninggalkan Makkah, rela berkorban demi agama Allah, rela berkorban demi agama Allah, menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian yang terakhir, upaya atau strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang pertama, mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua, mengadakan perjanjian antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin dan kaum Yahudi. Yang ketiga, membangun perekonomian Madinah, yakni membuat pasar di dekat-dekat masjid, sehingga masyarakat Madinah menjadi makmur. Yang keempat, mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan ibadah. Yang kelima, menetapkan piagam Madinah sebagai undang-undang dasar. Jadi demikianlah upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ketika di Madinah. Maka cerita hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam selama 10 tahun di Madinah patut kita banggakan, karena merupakan tonggak kebanggaan dan kejayaan umat Islam. Alhamdulillah, sampai di sini Miss Baik. Jika ada yang kurang jelas, silahkan membaca bukunya lagi, kemudian mencari referensi yang lain dan membuka link YouTube kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.